Tapi saya percaya Tuhan Yesus. Wow. Dan kalian tahu nggak momen yang paling kita dekat dengan Tuhan pada saat kapan? Sempat terdengar kabar Dr. Richard ini rencana mu'alaf. Ini beritanya. Dan kita simak kesaksiannya kali ini. Mungkin yang rekan-rekan muda mau tanya, yaitu bagaimana mengendalikan pikiran. Karena kan biasanya jatuh itu mengakibatkan trauma, jatuh itu mengakibatkan rasa dibayang-bayangin, aduh gimana kalau gagal lagi, aduh gimana kalau gagal lagi. Nah, dokter kan dari tadi ceritanya spesialis penderitaan dan kesulitan. Dokter spesialis penderitaan dan kesulitan, ya kan, bagaimana di tengah kesulitan keluar lagi, seperti belut gitu, bisa keluar terus gitu. Kalau kita ketangkep terus di tengah masalah gitu. Nah, bagaimana kan salah satu jajanan yang paling berat kan di pikiran, wah kamu nggak akan bangkit lagi, Bagaimana dok keluar? Saya punya 3 tips untuk jadi sukses. Penting ini. Wah, tips sukses. Dengarkan dan catat baik-baik. Yang jadi masalah adalah ketika saya ngomong ini dengan 100 orang, tahun depan saya bertanya dengan 100 orang tersebut, yang ingat cuma 1 orang. Ayo semua catat. Kalau ini direkam paling nggak. Tapi kalau kalian tanya dengan dokter kepala di cabang saya, semuanya pasti ingat. Karena ini tips saya cuma 3. Yang pertama, kenali dirimu. Kebanyakan siapa yang ada di sini, itu kebanyakan nggak kenal dengan diri kita. Tapi kalau kita kenal dengan diri kita, itu kita sudah menang 1 langkah. Contoh, kalau kamu punya kelemahan di mata kiri, maka ketika saya berantem, saya pasti akan lindungin mata kiri saya. Your weaknesses and your strength. Kalian harus tahu apa kelebihan kalian, apa kekurangan kalian. Kalau kalian nggak tahu apa kelebihan kalian, kekurangan kalian, yang ditanyakan Pak Pendeta tadi, itu nggak ada guna semuanya. Nggak ada guna. Kayak gimana caranya kamu bisa survive? Gimana caranya kamu bisa bangkit? Kamu jadi belut? Kamu harus tahu dulu siapa kamu. Kalau saya orang yang kuat. Saya orang yang sangat percaya diri. Saya orang yang punya pikiran yang sangat kuat. Sehingga orang di samping saya bisa terpengaruh dengan saya. Tapi nggak semuanya dari kita punya pikiran seperti saya. Ada orang yang low motivating. Ada orang yang nggak percaya diri. Ada orang yang pemalu. Ada orang yang traumatis. Setiap dari kita beda-beda. Saya nggak bisa samain. Tapi paling nggak kalian tahu nggak diri kalian? Kalian kenal nggak diri kalian? Diri kalian itu seperti apa? Apa kelemahan kalian? Apa kelebihan kalian? Yang nomor 2, kalian harus tahu siapa lawan kalian. Apapun masalah kalian, kalian tahu apa diri kalian, kalian tahu apa lawan kalian. Nah, kalau kalian tahu diri kalian, kalian tahu lawan kalian, kalian pasti akan menang di semua permasalahan kalian, apapun itu. Yes. Benar, praktekkan di semua masalah kalian. Kalian tahu diri kalian. Yang nomor 1 yang paling sulit ya, tahu diri kalian. Yang nomor 3 adalah fokus. Ada suatu cerita, kami bertiga lomba lari. Kita anggap saja ya, kami bertiga lomba lari. Yang satu Pak Pendeta larinya sambil lihat penonton. Yang satunya lagi larinya sambil lihat pelari lain. Lagi di mana nih? Saya larinya sambil lihat papan finish. Siapa yang kira-kira larinya? Siapa yang kira-kira sampai duluan di tempat finish? Dokter. Yang fokus. Ketika kalian sudah tahu nomor 1 dan nomor 2, fokus. Jangan perhatikan orang lain. Jangan perhatikan tetanggamu. Jangan perhatikan yang lain. Cuma mengganggu pikiranmu saja. Fokus, pasti kalian menang. Nah, kalau Pak Pendeta tadi tanya dengan saya, bagaimana caranya? Yang pertama, kalian harus tahu dulu diri kalian bagaimana. Saya kuat, saya mental saya baja, saya orangnya di ngomongin sedikit nangis, ada di kasur, nggak apa-apa. Saya nggak bisa ngomong dengan kalian yang ada di kasur atau ada yang di bawah kolong meja untuk berdiri, nggak bisa, karena itu adalah diri kalian, itu adalah genetik dari kalian, itu adalah sifat kalian yang mungkin pelan-pelan bisa diubah. Tapi saya nggak bisa sihir bim salabim abakadabrak seperti itu, pok pok pok, nggak bisa, nggak bisa. Tapi dengan kalian tahu diri kalian tahu exitnya ada di mana. Kalau yang punya pemikiran strong, enak, kalian cuma butuh waktu istirahat. Tapi yang paling penting adalah kalian harus berada di lingkungan yang tepat. Yes.
di lingkungan yang tepat, kalian akan tumbuh. Kalian traumatis, kalian sedih, beradalah di sisi yang kuat. Carilah pasangan yang bisa menguatkan kalian. Kalian sudah tahu kalian cengeng, cari pasangan sama-sama cengeng pula. Betul. Kalian tahu? Kalian lihat nonton saya beberapa menit di sini, kalian lihat karakter saya. Percaya diri. Karakter saya kuat, dominan, punya pemikiran strategik. Kalian bayangkan kalau istri saya juga seperti ini. Terus. Satu aja itu sudah pusing saya. Saya aja ngelihat diri saya pusing. Kalian tahu di otak saya cuma ada apa? Kerja. Otak saya itu berisik. Kerja ide. Kalian bayangkan kalau istri saya juga seperti itu. Dan kalau yang ada main media sosial di sini, kalian lihat istri saya. Kalem. Beda banget dengan saya. Lembut. Tidak ambisius. Ya hidup kayak gini aja nggak apa-apa lah, kata dia. Saya gas, dia rem. Saya cepat, dia lambat. Kenapa? Karena saya tahu kekurangan saya dengan baik, maka saya mencari pasangan untuk saya, untuk melengkapi hidup saya yang terbaik. Kalian tahu kalian mudah terpengaruh, jangan dekat-dekat dengan orang yang pakai narkoba. Udah tahu kalian mudah terpengaruh. Saya mudah terpengaruh, jangan dekat-dekat orang yang brengsek. Kan bodoh. Sudah tahu mudah terpengaruh. Saya orangnya misal ya suka selingkuh, temenan dengan orang yang sama-sama melegalkan perselingkuhan, ya kiamatlah dunia kalian. Maka kita cari teman orang yang bisa membuat influence baik ke kita, atau cari istri yang bisa benar-benar menjaga kita yang galak. Tapi kalau kita tahu nih, kita nggak bisa berhenti selingkuh, jangan cari istri yang galak, karena itu suatu penderitaan bagi kita. Jadi tahu kekurangan, tahu kelemahan, seperti yang kayak pendeta bilang tadi, itu sangat membantu banget untuk kita itu dari bawah bisa kembali tumbuh lagi ke atas. Wow. Dan mungkin pertanyaan yang terakhir, Dok. Dokter kan mau orang ngomong apa, dokter tuh kayak cuek aja dan jalan terus. Gimana sih Dok caranya? Karena saya yakin banyak anak-anak muda di sini sekali diomongin orang dia bisa nggak makan, dia bisa nggak tidur, lama-lama jadi pocong dia, Dok. Gimana, Dok? Percayalah, saya juga terpengaruh kok. Saya juga terpengaruh. Kadang omongan negatif dari orang membuat saya terpengaruh juga. Tapi saya nggak lama. Dan itu butuh sesuatu hal yang besar untuk buat saya terpengaruh. Jadi mungkin ketika semua orang mencibir saya, memberikan saya komentar negatif, saya terpengaruh. Tapi paling cuma beberapa jam. Yang pengen saya ceritakan dengan kalian adalah, saya nonton di Netflix. Kalian pernah nonton di Netflix David Beckham? David Beckham itu orang yang sangat terkenal sekali. Ya. Sangat terkenal sekali. Itu adalah bintang dari bintangnya sepak bola. Terus dia cerita di sana. Dia cetak gol, kena maki orang. Dia nggak cetak gol, kena maki orang. Dia ngumpan bagus, kena maki orang. Nggak ngumpan bagus, tetap kena maki orang. Kenapa? Karena dia adalah bintang. Kalau dia bukan bintang, saya ngomongin orang di sini, saya dijatuhkan orang di sini, karena saya Dr. Richard. Asik. Yes. Betul kan? Oh, Dokter Ahmad nggak ada. Kalau Dokter Abi atau Dokter Ahmad atau Dokter siapa, kira-kira ada yang mau jatuhin nggak? Kira-kira ada yang mau kasih kolom komentar nggak? Kasih komentar jelek nggak? Nggak ada yang kena. Kenapa? Karena saya ada fokus. Saya dibicarakan. Saya menjadi fokus perhatian. Orang sayang dengan saya. Orang peduli dengan saya. Kalau kalian nggak peduli dengan orang, kalian bakal ngomongin. Hancur. Anggap ini adalah bagian ketika kamu makin ke atas, makin terkenal, makin menarik perhatian, maka kamu akan harus, mau tidak mau, kamu harus menerima itu. Semakin kamu hebat, kalian akan menerima tantangan yang lebih besar. Semakin kalian jadi karyawan, kalian punya tantangan. Jadi karyawan kena marah pimpinan. Kena marah pimpinan. Kalian jadi manajer, kalian kena marah di atas, kalian marah ke bawah.
Kalian jadi pimpinan paling atas lagi, kalian kena pressure bagaimana untuk bayar gaji karyawan. Semuanya punya tantangan, dan semakin tinggi, semakin besar tantangan itu. Ya. Dan itu tidak terhindarkan. Mungkin ada jemaat yang mau tanya sesuatu, 2 orang. Dan pikiran supaya kita lebih jujur dan sabar terhadap diri sendiri, dan bagaimana dampaknya terhadap orang lain. Terima kasih. Bagaimana cara? Jujur pada diri sendiri dulu deh. Ya gampang lah, kalau jujur pada diri sendiri itu adalah hal yang paling gampang. Jujur pada diri sendiri itu gak perlu diceritakan tepat dengan orang ya. Jujur pada diri sendiri itu adalah hal yang paling gampang. Yang paling sulit adalah jujur kepada orang lain, itu sulit. Jujur pada diri sendiri, ya lihat, kadang-kadang jangan pula lah kita lihat di kaca kan, waduh, aku ganteng banget ya. Nah itu tidak jujur. Jujur aja sejujur-jujurnya dengan diri sendiri, kan gak ada masalah, gak akan ada yang menghakimi. Jujur aja dengan diri sendiri, kekurangan kita apa, kelebihan kita apa, tulis. Ini benar saya bilang, pulang dari sini tulis kekurangan apa, kelebihan apa. Kekurangan saya emosional. Saya orangnya emosional. Tapi yang kedua, saya orangnya cerewet. Saya lebih cerewet dari istri saya. Saya cerewet sekali. Dan dulu waktu SMP, SMA saya tersakiti ketika saya digomongin cerewet. Tapi kalian tahu, saya bikin Athena jadi sebesar ini, 25 cabang. Karena cerewet. Karena saya cerewet. Bagaimana saya memanage kekurangan saya menjadi suatu kelebihan. Saya tuh ambisius, saya sangat ambisius. Tapi bagaimana saya memotivasi diri saya untuk selalu jadi lebih baik. Bagaimana cara kita memanage kekurangan kita menjadi kelebihan. Thank you tadi buat sharingnya. Aku pengen denger nih, dari tadi step up and down, aku juga lumayan ngikutin dokter kan. Lumayan ngikutin lah gitu, dari podcast, dari segala macam. Dari tadi fase up and down, dari SMP sampai sekarang, aku mau denger, boleh nggak sharing satu lagi, bukan di mana ya, bagaimana pengalaman pribadi dokter dengan Tuhan? Maksudnya waktu SMP up down, itu gimana? Mungkin ada percakapan pribadi sama Tuhan, Tuhan kenapa kayak gini? Terus Tuhan bilang apa? Atau ayat favorit dokter tuh apa? Perenungan dokter sama Tuhan tuh bagaimana? Kayak lebih ke hubungan pribadi dokter dengan Tuhan tuh seperti apa sampai bisa jadi kayak sekarang gitu. Thank you. Saya takut jawaban saya di sesi ini yang paling tidak ada isi. Kalau dibilang saya up and down, saya nggak setuju. Bagi saya up terus. Amin. Grafik kita itu seperti ini, teman-teman. Tapi di grafik kita seperti ini sama seperti dolar yang naik terus ya. Tapi dolar yang naik terus itu pada kita zoom, itu pasti ada lekukan seperti ini. Setiap fasenya. Bahkan ketika kalian ngomong seperti sekarang, wah Dr. Richard lagi dimaki-maki, lagi jelek namanya, lagi dihujat. Pertanyaan saya, apakah klinik saya berkurang? Tidak. Ya. Apakah saldo di rekening saya berkurang? Tidak. Asik. Apakah karyawan saya berkurang? Tidak. Apakah sesuatu pencapaian saya berkurang? Tidak. Tapi ada fase down yang kita nggak tahu. Kalau saya berhasil lewatin, kalau saya berhasil melewatin fase ini, saya akan up lagi jadi lebih atas. We never know. Jadi jangan kita bilang, karena omongan ini ada dalam pikiran kita ketika kita bilang up down, seolah-olah kita ini ada di situ-situ aja. Enggak. Kita naik terus ke atas, tapi ada suatu fase di mana kita ada di atas, lagi ada di bawah. Tapi percayalah, fase apapun itu kita lagi menanjak ke atas, pasti lebih baik. Amin. Yang kedua, masalah Tuhan. Nah, ini saya jujur ya, saya itu bukan orang yang religius. Dulu waktu saya kecil, saya sangat religius. Saya seorang Katolik yang hobi sekali ke gereja. Saya banyak berdoa, dan setelah selesai saya kuliah, justru saya kehilangan momentum itu. Saya malas sekali ke gereja, dan ini mungkin setelah lebih dari 3 tahun, akhirnya saya menginjakkan diri saya lagi ke gereja. Tapi saya percaya Tuhan Yesus. Wow. Dan kalian tahu nggak momen yang paling
kita dekat dengan Tuhan pada saat kapan? Hah? Saat kita ada masalah. Balik lagi tadi saya ngomong, kenapa kalau kayak gitu mintalah banyak masalah. Dengan masalah kalian jadi lebih pintar, dengan masalah kalian jadi lebih tinggi, dengan masalah kalian lebih dekat dengan Tuhan. Amen. Kita nggak mah. Dan setiap malam saya selalu berdoa dengan Tuhan. Saya percaya dengan Tuhan saya percaya bahwa Tuhan saya lebih besar dari permasalahan kita. Masalahnya bisa 5 hari 5 malam, tapi kalau Tuhan pengen membalikkan semuanya dalam 1 detik, masalah itu akan berubah. Amin. Saya cuma berharap saya bisa memberikan berkat bagi banyak orang. Saya selalu berdoa dengan Tuhan, nggak muluk-muluk, karena saya males ke gereja. Saya juga bukan orang yang taat sekali, tapi saya selalu minta dengan Tuhan lebih ke pemberian value ya, memberikan bukti nyata dan contoh bagaimana Tuhan memakai saya untuk berkat dan memberikan berkat itu pada orang lain. Itu yang saya harapkan. Lebih dari itu, saya bukan orang yang religius. Sekali lagi, saya bukan pendeta, saya jauh banget dari kata-kata baik. Tapi inilah saya apa adanya. Inilah Dr. Richard Lee. Lebih dan kurangnya saya selalu pengen belajar jadi orang yang lebih baik. Itu. Wah, luar biasa. Bagaimana dokter masih bertahan dalam iman Kristen? Di tengah posisi dokter sekarang yang sudah kaya, pasti ada godaan-godaan dunia. Kenapa dokter masih bertahan dan tidak tergoda dengan hal dunia? Kan di luar sana sudah banyak orang-orang kaya terus lupa Tuhan. Saya tergoda kok. Saya Maksudnya tergoda. Tuhan mau dijual. Athena aja dijual, untungnya masih banyak, ngapain jual Tuhan? Silakan dong. Nah itu ya, mungkin kekurangan saya yang paling besar itu ya mungkin ya. Sekali lagi saya bukan orang yang religius ya. Saya banyak terbuai hal-hal yang apa ya saya bilang ya, duniawi ya, yang duniawi ya. Tapi yang jelas setiap ada permasalahan, saya itu bukan hanya belajar, tapi mengambil suatu poin positif secara keimanan. Kalau kalian tanya dengan saya, pada waktu dulu dengan, saya nggak sebut nama lah ya, dengan KP, yang nggak tahu tanya sebelahnya, dengan salah satu artis KP, saya kesel nggak? Saya kesel, saya benci dengan dia. Tapi kalau kalian tanya dengan saya sekarang, dengan Doktif, saya nggak benci. Saya kehilangan rasa benci. Saya nggak ngerasa benci. Saya nggak benci. Saya nggak ada rasa pengen mukul, pengen apa, nggak ada. Yang saya sesalkan adalah respon saya. Yang saya sesalkan adalah bagaimana saya menanggapin. Itu sih saya nggak benci orang. Saya banyak belajar. Jadi kadang-kadang keimanan ini kan kita ngomong, saya percaya dengan Tuhan Yesus, saya adalah Kristen, saya adalah ini, saya adalah itu. Tapi di luar dari sini, kalian nggak memberikan value apapun kepada diri kalian dan kepada orang sekitar kalian. Apakah kalian orang Kristen? Saya nggak tahu. Tapi yang jelas kalau ditanya dengan sekarang dengan saya, bahkan kalau kalian tanya dengan saya agama apa, saya akan terdiam dan saya akan malu ngomong agama saya. Tapi paling enggak di luar dari sini, saya pengen nunjukin value saya seperti apa. Wow. Amin. Saya pengen ngajari ke teman-teman, ke karyawan saya, ke keluarga saya, ke anak saya yang baik. Bagi saya itulah adalah ibadah bagi saya. Saya pengen kasih yang terbaik untuk pendengar saya pengen kasih yang terbaik untuk follower saya pengen kasih yang terbaik untuk yang percaya kepada saya. Dan bagi saya itu adalah bentuk ibadah dari saya, lebih dari ibadah saya ke gereja. Itu menurut saya Pak Pendeta. Amin. Matius 7 ayat 22 dan 23. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan.